Selamat datang di Money Lab, ngulik finansial, meracik masa depan. Di sini, kita bakal bedah tuntas kecemasan finansial kamu dan nyari solusi yang beneran masuk akal, bukan sekedar motivasi kosong. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe dan klik lonceng biar kamu bisa langsung update video lainnya. Dan gak ketinggalan nih, buat kalian yang mau tahu lebih banyak tentang finansial, bisa mampir dan juga baca ke kanal Money Lab yang ada di investor.id. Buka TikTok, isinya anak umur 22 tahun yang udah pamer ratusan juta rupiah. Buka LinkedIn, umur 25, udah jadi manajer, gajinya juga 2 digit. Akhirnya, banyak dari kita yang menjelang umur 30 langsung keringet dingin. Kita juga mikir nggak sih, gue yang saldonya pas-pasan gini, normal nggak sih? Angka 100 juta pertama sebelum umur 30 itu seolah-olah jadi benchmark mutlak kesuksesan anak muda zaman sekarang. Tapi kali ini di Money Lab, kita nggak mau tebak-tebakan. Kita bakal bedah hitung-hitungan matematisnya. So, let's jump into the lab. Kalau kita lihat, data LPS per Mei 2026 ada 98,9% atau 614 juta rekening tabungan di Indonesia yang punya saldo di bawah 100 juta. Jadi, kalau kamu punya tabungan di bawah 100 juta di usia 20-an, tenang, kamu ada di mayoritas masyarakat Indonesia. Lagi pula, berapa sih sebenarnya gaji Gen Z? Dalam laporan BPS mengenai keadaan pekerja di Indonesia per Februari 2026, tercatat bahwa rata-rata gaji karyawan nasional adalah 3,29 juta rupiah per bulan. Sementara itu, untuk lulusan universitas ada di angka 4,7 juta dan lulusan diploma di angka 4 jutaan rupiah per bulan. Nah, buat kamu yang baru aja merintis karir, angkanya tentu berproses dari situ kan? Bener nggak? Tapi teman-teman, biar nggak jadi ambisi buta, mari kita hitung secara real. Kalau kamu mau punya 100 juta sebelum umur 30, seberapa keras sih kamu harus menyisihkan uang? So, kita ambil contoh ya. Skenario pertama, kamu punya waktu 3 tahun sebelum injak usia 30. Artinya, secara matematika, kamu harus mengakumulasikan sekitar 2,7 juta rupiah per bulan. Skenario kedua, kamu bisa start lebih awal dan punya waktu 5 tahun. Jadi, beban kamu lebih ringan loh teman-teman, cuma sekitar 1,6 juta rupiah per bulan aja. Nah, yang jadi pertanyaan, dengan UMR di kota-kota besar di Indonesia yang rata-rata 4-5 juta rupiah per bulan, angka 1,6 juta sampai 2,7 juta itu berat banget nggak sih? Apalagi kalau teman-teman cuma nabung aja nih di celengan ayam atau didiemin di rekening utama. Padahal, data KSEI per Juni 2026 mencatat ada lebih dari 57% investor di Indonesia adalah pegawai. Dan hampir 12%-nya pelajar atau generasi muda loh teman-teman. Ini ngebuktiin kalau para generasi muda itu udah pada sadar. Kunci nyampe target 100 juta bukan cuma ngandelin gaji pokok aja, tapi mulai memutar tabungan ke instrumen pasar modal yang relatif lebih ramah buat pemula, kayak reksadana dan juga pasar uang. Terus, gimana dong caranya biar bisa kekumpul tiap bulan tanpa bikin kita tersiksa? Tenang, Money Lab punya solusinya. Tips yang pertama, pakai sistem pay yourself first lewat otomatisasi. Jangan pernah menabung dari sisa uang di akhir bulan ya teman-teman. Gak bakal pernah sisa. Begitu gaji kamu masuk, pasang fitur auto debit sebesar 20% sampai 30% langsung ke rekening kamu. Kalau bisa sih, yang gak ada kartu ATM-nya ya. Soalnya, kalau kamu gak lihat uangnya di rekening utama, otak kamu tuh bakal otomatis ngeset bahwa duit kamu emang udah habis. Tips yang kedua, pangkas micro spending alias bocor alus. Kita sering gak sadar, yang bikin miskin itu bukan belanja barang mewah, tapi jajan kopi kekinian 35.000 tiap hari. Atau males jalan, dikit-dikit ojek online. Plus lapar mata nih kalau misalnya kita lihat diskon live shopping. Kalau kamu bisa hemat 40 ribuan aja sehari dari hal-hal yang gak penting ini, dalam sebulan kamu udah punya modal 1,2 juta buat investasi. Tips yang ketiga teman-teman, amankan jaringan pengaman alias dana darurat. Jadi, sebelum mengejar angka 100 juta,
Pastiin kalau kamu udah punya dana darurat minimal 3 kali pengeluaran bulanan di tabungan yang cairnya cepat. Dana darurat ini berfungsi sebagai benteng agar kamu tidak perlu mencairkan aset investasimu saat pasar sedang turun atau saat ada musibah. Tips yang keempat, buat kamu yang hobi pakai pay letter atau utang konsumtif, please diputus dulu ya. Kamu nggak bakal bisa mengumpulkan 100 juta kalau uang kamu terus tergerus bunga utang konsumtif itu. Kamu harus matikan semua fitur pay letter dan juga pinjol di ponsel kamu. Beli barang konsumtif jika kamu mampu membayarnya secara cash atau tunai ya. Soalnya itu bisa buat kamu terhindar dari bunga utang 1,3 sampai 3% per bulannya loh. Hal itu sebenarnya sama dengan mengamankan keuntungan investasi kamu. Dan yang terakhir teman-teman, kalau gaji pokok kamu pas-pasan, cari income stream baru ya. Hari gini nggak melek digital. Nggak mungkin dong. Kamu bisa manfaatin keahlian digital kamu buat jadi freelancer atau affiliate di waktu luang kamu. Menabung itu ada batasnya teman-teman, tapi menambah penghasilan itu nggak ada batasnya. Wah, seru banget kan ya? Biar lebih seru lagi nih, kamu bisa buka kanal Money Lab di investor.id. Buat memvalidasi tips dan trik tadi, yuk sekarang kita tanya sama pemerhati ekonomi. Ini dia Mas Jauhari, jurnalis senior ekonomi yang siap banget nih buat kasih insights. Gimana ya tanggapannya? Menarik sih melihat angka-angka simulasi tadi, tapi saya ingin mengajak teman-teman muda untuk melihat narasi 100 juta sebelum 30 tahun ini dengan lebih bijak dan sehat secara mental. Kita memang tidak bisa nih menutup mata bahwa generasi muda hari ini dihadapkan pada tantangan berat, fenomena sandwich generation, inflasi biaya hidup yang tinggi, serta harga properti yang tidak masuk akal. Mematok target harga 100 juta sebelum usia 30 seringkali malah memicu kecemasan finansial yang berlebihan. Bahkan, mendorong sebagian anak muda terjebak dalam investasi bodong atau pinjaman online ilegal demi kesuksesan instan. Jadi, sudut pandangnya adalah uang 100 juta itu sebagai dampak, bukan tujuan akhir. Jangan fokus pada angka 1 jutanya dulu, tapi fokuslah membangun dana simpanan minimal 3 kali pengeluaran bulanan sebagai jaring pengaman kamu. Jika sudah, baru bicara investasi. Ingat, perjalanan finansial setiap orang berbeda karena garis start kita tidak pernah sama. Punya 100 juta di usia 30 itu bagus, tapi tidak punya angka itu bukan berarti hidup kamu gagal. Yang paling penting nih adalah punya kebiasaan keuangan yang sehat yang akan melindungi kamu dalam jangka panjang. Setuju banget nih, uang bisa dicari teman-teman, tapi kesehatan mental finansial itu nomor 1. Jadi, nggak perlu panik, nggak perlu juga jadi FOMO. Mulai aja dari hal kecil yang bisa kamu kontrol hari ini. Gimana nih sekarang menurut kamu? Angka 100 juta sebelum umur 30 itu target yang realistis atau terlalu muluk sih buat kamu saat ini? So, kalau kalian punya keresahan finansial yang belum terjawab, tumpahin aja semua di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ya. Sampai ketemu di episode Money Lab berikutnya. Money Lab, ngulik finansial, meracik masa depan.